Pernah kebayang nggak, ada satu perairan yang bisa dibilang memegang nasib ekonomi dunia, tapi di saat yang sama jadi pusat konflik selama puluhan tahun? Nah, itulah Teluk Persia. Hari ini kita bakal bongkar sama-sama apa sih rahasia di balik kekayaan dan juga ketegangannya. Jadi, gimana ceritanya sebuah teluk yang kelihatannya dangkal ini punya dua wajah yang kontras banget? Di satu sisi, dia ini ibarat mesin uang raksasa. Tapi di sisi lain, jadi panggung adu kekuatan politik. Ini dia paradoks yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, untuk ngertiin masa kini, kita harus time travel dulu ke masa lalu. Jauh banget ke masa lalu. Yuk, kita mundur ratusan ribu tahun buat lihat gimana alam semesta, ibaratnya nyiapin panggung buat semua drama ini. Coba bayangin, setengah juta tahun yang lalu, ada dua raksasa. Lempeng tektonik Eurasia dan Arab tabrakan. Dahsyat banget. Tabrakan ini ngedorong tanah ke atas jadi pegunungan Zagros dan di saat yang sama bikin cekungan super besar di bawahnya. Nah, cekungan inilah cikal bakal Teluk Persia. Terus kita fast forward ke 20.000 tahun lalu, zaman es berakhir, es di kutub mencair dan airnya whoosh membanjiri cekungan ini. Jadilah teluk dangkal yang kita kenal sekarang, yang terus-menerus diisi endapan dari sungai Tigris dan Efrat. Sekarang, coba kita bayangin iklimnya. Ini bukan panas biasa, ini panas level dewa. Suhunya bisa tembus 50 derajat Celcius dengan kelembapan 90%. Rasanya itu kayak masuk ke dalam sauna raksasa, tapi di alam terbuka. Belum lagi ditambah badai debu yang disebut Shamal, dan airnya yang jauh lebih asin dari lautan pada umumnya. Benar-benar lingkungan yang luar biasa keras. Tapi, di tengah semua air super asin dan cuaca ekstrim ini, ada keajaiban. Percaya atau enggak, di dasar teluk ini ada sekitar 200 mata air tawar. Ya, Anda nggak salah dengar, 200. Ini anomali alam yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tapi, kekayaan sejati Teluk Persia itu bukan air tawarnya. Kekayaannya itu warnanya hitam, lengket, dan bisa bikin seluruh dunia bergerak. Yap, kita sekarang ngomongin minyak, si emas hitam yang mengubah kawasan ini selamanya. Coba lihat angka ini deh. 730 miliar barel. Itu perkiraan cadangan minyak yang tersembunyi di bawah teluk ini. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah sumber kekuatan yang jadi penentu ekonomi dan politik seluruh wilayah di sekitarnya. Biar lebih kebayang skalanya begini. Hampir sepertiga dari seluruh minyak yang kita pakai di seluruh dunia, setiap hari, itu datangnya cuma dari satu wilayah ini. Gila kan? Ini nunjukin betapa bergantungnya kita semua pada teluk ini. Dan semua minyak itu, mau nggak mau harus lewat satu pintu keluar yang super sempit, Selat Hormuz. Selat ini bisa dibilang titik nadi paling vital, sekaligus paling rentan buat perdagangan energi global. Siapapun yang ngontrol selat ini, secara teori bisa aja matiin keran minyak dunia. Nah inilah kenapa sedikit aja ada ketegangan di sini, seluruh dunia bisa ikut was-was. Tapi, bukan cuma jumlahnya yang bikin minyak Teluk Persia ini spesial. Proses ngambilnya itu relatif murah, kapasitas produksinya raksasa, kualitas minyak mentahnya premium, dan lokasinya strategis banget buat dikirim ke seluruh dunia. Pendeknya, ini paket minyak yang nyaris sempurna. Nah, seperti biasa ya, di mana ada kekayaan dan kekuasaan yang besar, di situ seringkali ada konflik. Dan di Teluk Persia, konfliknya bahkan sampai merembet ke hal yang paling dasar, namanya sendiri. Sejarah namanya itu kayak cerminan siapa yang lagi berkuasa. Dulu banget disebutnya Laut Pahit. Terus, ribuan tahun lalu, pas Kekaisaran Persia berkuasa, nama Teluk Persia jadi standar internasional. Tapi masuk abad ke-20, semangat nasionalisme Arab bangkit dan nama alternatif mulai muncul. Puncaknya setelah revolusi Iran, perdebatan nama ini jadi makin panas dan syarat muatan politik. Jadi intinya begini, di satu sisi ada nama Teluk Persia. Ini nama yang punya akar sejarah panjang banget dan diakui secara resmi oleh PBB. Nama ini nunjukin pengaruh sejarah Persia di sana. Nah, di sisi lain, beberapa negara Arab lebih memilih nama Teluk Arab. Kenapa? Untuk menegaskan identitas Arab mereka dan, ya, untuk menjauhkan asosiasi dengan rival regional mereka, yaitu Iran. Jadi, ini bukan sekedar soal nama, tapi soal sejarah, budaya, dan tentu saja politik. Oke, kita singkirin dulu sejenak soal minyak dan politik. Karena di bawah permukaan air yang jadi rebutan ini, ternyata ada dunia lain. Sebuah surga bawah laut yang unik, rapuh banget, dan seringnya kita lupakan. Siapa yang nyangka coba, di air yang sepanas dan seasin ini, kehidupannya justru luar biasa kaya.
Teluk ini rumah buat dugong alias sapi laut yang langka, tempat penyu-penyu bertelur, dan habitat buat lebih dari 700 spesies ikan. Banyak diantaranya nggak bisa ditemuin di tempat lain. Semua kehidupan ini bisa bertahan berkat dua pahlawan ekosistem, terumbu karang dan hutan mangrove. Sayangnya, surga bawah laut ini lagi dalam bahaya besar. Ada dua ancaman utama yang sangat nyata. Pemanasan global yang bikin suhu air naik gila-gilaan dan pembangunan pesisir yang seringnya nggak terkendali. Nah, ini kayak efek domino yang mengerikan. Pertama, pemanasan global bikin air makin panas, terus terumbu karangnya stres, memutih, dan akhirnya mati. Di darat, pembangunan pesisir ngerusak hutan mangrove. Begitu dua pilar kehidupan ini roboh, ratusan spesies ikan dan satwa liar lainnya langsung kehilangan segalanya. Rumah mereka, sumber makanan mereka, ya masa depan mereka. Ini akhirnya membawa kita kembali ke paradoks di awal tadi. Teluk Persia ini kan ngasih dunia kekayaan yang luar biasa dari minyaknya. Tapi, ironisnya, aktivitas untuk dapetin kekayaan itu justru mengancam kehidupan unik di dalamnya. Jadi pertanyaan terakhir yang mungkin harus kita renungkan bersama adalah, mungkinkah kekayaan yang sama yang udah mengubah dunia itu bisa juga diarahkan untuk menyelamatkan ekosistem berharga yang tersembunyi di bawah gelombangnya?